Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku penganiayaan asisten rumah tangga asal Pemalang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui perkembangan proses hukum sudah bergabung tim Polda Metro Jaya dan berikut pernyataannya. Saya akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, yang mana korban ini merupakan seorang asisten rumah tangga atau ART. Kasus ini diungkap oleh Subditresmob dan juga Subditrenakta Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim gabungan dari Subditrenakta dan Subditresmob di Trimum Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus yang merampas kemerdekaan seseorang dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan turut serta melakukan dan atau menyuruh melakukan kejahatan tersebut. Kasus ini mendasari dari laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Adapun waktu dan tempat terjadinya kasus ini adalah pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2022. Jadi antara September sampai Desember terjadi kekerasan yang dialami oleh seorang ART ini. Adapun korban dalam hal ini yaitu seorang asisten rumah tangga atau ART, inisialnya SKH, seorang perempuan umur 23 tahun, yang mana dalam hasil visum ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, kemudian lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan, kiri. Kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, kemudian luka lecet di pinggul diakibatkan gesekan, luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, kemudian luka tersebut mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut bagi korban. Demikian hasil visum yang kita terima. Dalam kasus ini penyidik sampai dengan hari ini, sampai dengan siang ini telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang tadi kita tampilkan. Di antaranya adalah SK laki-laki umur 68 tahun. Ini merupakan majikan yang perannya adalah membeli borgol dan rantai. Kemudian MK, perempuan, ini juga majikan, jadi istri daripada SK. MK ini adalah istri dari SK, umur 64 tahun, perannya ini menampar, mencakar, memerintah para ART yang lain yang berjumlah 4 orang untuk memborgol, merantai, merendam kaki korban dengan air panas dan garam. Kemudian ada JS, ini perempuan umur 31 tahun, ini anak daripada saudara SK dan saudari MK. Perannya adalah memborgol dan memukul korban. Kemudian yang lain adalah para pembantu yang lain atau ART yang lain yang terlibat dalam kasus ini sehingga ditetapkan sebagai tersangka juga. Di antaranya E, laki-laki umur 35 tahun, ini perannya memukul dengan besi, menendang, memborgol, merantai, dan menyuapi dengan cabai. Kemudian yang kelima ST, perempuan umur 25 tahun, peran memukul, menendang, menampar, membantu
merantai korban. Kemudian yang keenam, PA, perempuan umur 19 tahun, perannya memukul dan merantai. Kemudian yang ketujuh, IY, ini perempuan umur 38 tahun, perannya menampar, menendang, membantu merantai, membawakan ember berisi air panas. Kemudian yang kedelapan, S, perempuan umur 48 tahun, peran menampar dan memukul korban. Adapun barang bukti yang diamankan oleh penyidik sampai dengan saat ini berjumlah 22 barang bukti yang kita gelar semuanya di depan ini. Nanti akan kita perlihatkan juga kepada rekan-rekan media sekalian. Di antaranya ini ada 1 buah sapu lidi, kemudian sapu ijuk, 3 buah borgol, 2 buah rantai, 3 buah kunci gembok, 3 buah kandang anjing, kemudian juga 1 buah ember, 1 buah keset warna merah, kemudian ada barbel, gayung, kemudian ulekan yang untuk membuat cabai, kemudian 1 buah bangku, tas hitam, kemudian juga ada HP, kemudian juga kita amankan 1 buah DVD, digital video recorder, yang berada di TKP, yaitu di unit apartemen Simpruk Indah lantai 12, unit 01. Ini kita amankan sehingga dari DVR ini kita bisa melihat visual terjadinya kekerasan itu yang menjadikan bukti terjadinya kekerasan terhadap korban. Yang biasa itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan.